Halo, perkenalkan saya Jafri Geran Yusuf Olang. Saya guru di SD Negeri Batu Pelat 1, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di FPTK Universitas Nusa Cendana, dan saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Baik, halo anak-anak, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Pagi, Bapak. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Selamat pagi, Luar Pak biasa. Guru. Kabarnya luar biasa, Bapak Baik. Guru. Apakah anak-anak semuanya sudah sarapan pagi? Sudah, Pak Guru. Pak Guru. Itu sudah siap-siap dan semangat untuk belajar hari ini ya. Iya, Bapak. Pagi hari ini, Pak mohon salah satu anak-anak untuk berdoa di depan kelas ya. Oleh Saya, karena Pak. Oh iya, Dayu, Saya, silakan Pak. Dayu. Dayu silakan memimpin teman-teman untuk berdoa ya di depan kelas. Silakan Iya, Dayu. Bapak. Ayo teman-teman, kita sekarang berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik teman-teman, berdoa selesai. Ya, Baik. Pak Guru. Terima kasih buat Dayu, anak yang hebat, anak yang pintar. Iya, Baik, Pak, sama-sama. mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya, anak-anak. Siapa yang senang menyanyi, ayo. Saya. Ya, Pak Guru. Saya, Pak Guru. Pak Guru. Saya, Bapak, saya bisa. Anak-anak hebat semuanya, ayo kita menyanyi. Keluarkan suaranya yang terbaik. Oke, Bapak. Ya, Pak Guru. Kita menyanyi lagu Halo Halo Bandung. Sama-sama ya anak-anak, suaranya Iya, yang Pak keras. Guru. Iya, Bapak. Ya, Bapak. Halo. Halo, Bandung. Kota Beriana. Halo. Halo, Bandung. Halo, Bandung. Kota-kota Kenang-kenangan. sudah Berjumpa Baik. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Baik anak-anak, sebelum Pak mulai pembelajaran hari ini, coba anak-anak, masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Kita sudah belajar sebelumnya tentang pengertian energi ya anak-anak. Siapa anak-anak yang tahu tentang energi? Ya, Apa itu energi? Coba angkat tangan anak-anak yang tahu tentang energi. Coba Dayu, apa itu energi anak? Baik, Bapak. Energi itu adalah suatu usaha, Bapak. Baik, anak Dayu mengatakan energi adalah suatu usaha. Ya, baik. Pak kira anak-anak sudah tahu ya tentang energi karena sebelumnya sudah belajar di pembelajaran sebelumnya. Anak-anak, kalau kita tidak makan, pasti kita tidak punya energi ya anak-anak. Kita tidak bisa belajar. Iya, Bapak. iya Pak Guru. Saya biasa lemas. Kita Kalau jadi tidak lemas, Pak. Jadi lemas. Semua. Nah, anak-anak semua, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita tentang sumber-sumber energi. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak minta kita tepuk sukses dulu. Anak-anak sudah tahu tepuk sukses kan? Sudah, Pak Guru. Udah, Bapak. Baik anak-anak, anak-anak yang hebat. Ayo kita tepuk sukses. Tepuk sukses. Lihat Hatiku ada ada mulutku ada doa di tanganku ada karya. sukses. Yes. Anak yang hebat. Semangat belajar hari ini ya anak-anak semua. Baik anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang sumber-sumber energi melalui video yang Pak akan tayangkan ya anak-anak.
Kemudian kita juga akan melakukan percobaan tentang sumber energi matahari, lalu juga tentang sumber energi matahari, manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang sumber daya alam anak-anak ya. Anak-anak semua Pak percaya anak-anak semua anak-anak yang hebat yang sudah siap untuk belajar hari ini ya anak-anak. Baik, anak-anak, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ini gambar keadaan di malam hari Pak Guru. Keadaan di malam hari. Gelap. Malam hari Pak Guru. Pohon. Mantap. Ada bulan. Ada bulan, ada pohon. Luar biasa. Iya. Kalau gelap berarti malam hari, Bu. Iya, ini adalah keadaan malam hari tanpa cahaya. Nah, coba Pak mau kasih pertanyaan kepada anak-anak. Apa yang anak-anak pikirkan setelah melihat gambar ini? Coba. Ayo Dewi, silakan. Yang saya pikirkan hanya suasana yang gelap, Pak Guru. Gelap, ya gelap. Kadek juga. Kadek mau jawab? Silakan Kadek. Kalau di malam hari berarti kita tidak ada sumber energi seperti matahari dong Pak Guru. Ya, pintar sekali anak Kadek, luar biasa ya. Kita tidak ada sumber energi kalau malam hari. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa yang terjadi jika bumi terus gelap atau tanpa cahaya matahari? Ayo, siapa yang bisa? Silakan angkat. Tidak bisa melihat apa-apa, Bapak. Gelap. Wah, luar biasa anak Dayu, pintar. Kita tidak bisa. Kalau gelap terus Pak Guru, kita pun pakaian yang basah tidak bisa kering Pak Guru. Ya, kalau pakaian yang basah Iya tidak Pak kering. Guru, kita tidak bisa bermain, kita tidak bisa sekolah karena Ya, gelap. anak Agnes juga tidak bisa sekolah karena gelap. Oke, sekarang kita lanjut ya, anak-anak yang pintar. Pertanyaan berikutnya, apakah matahari satu-satunya sumber energi di bumi ini? Tidak Pak Guru, ada banyak. Oh iya, ada banyak. Nah, Ada energi yang lain Pak Guru. Ada energi angin. ya, ada energi angin dan lain-lainnya. Anak-anak Iya. pintar semuanya, kita akan belajar hari ini tentang sumber-sumber energi selain matahari ya, anak-anak. Dan pertanyaan yang terakhir, mengapa matahari sangat penting bagi makhluk hidup, anak-anak? Saya Pak Guru. Ya, kenapa Kadek? Anak Kadek. Untuk tumbuhan dia bisa melakukan fotosintesis. Fotosintesis. Saya Pak Guru, saya Pak Guru. Iya, anak Dayu, Pak Guru. silakan. Dayu. Ya, untuk mama saya di rumah bisa jemur pakaian cepat kering. Iya, luar biasa anak Kadek, anak Dayu yang pintar ya. Baik, anak-anak Ayo semua. Pak Guru, Ya, ada Agnes lagi. Silakan Agnes. Anak ya Agnes. Pak Guru, kalau kita kena sinar matahari, kita bisa dapat vitamin, kita bisa sehat Pak Guru, kita bisa Iya. kuat. Anak-anak semua sudah paham tentang sumber energi yaitu matahari. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Salah satunya matahari dan apa saja sumber energi yang lainnya kita akan saksikan dalam video berikut ya anak-anak. Jadi perhatikan baik-baik. Yeay, kita mau nonton. Anak-anak sedang dengar dan nonton video? Senang, Pak Guru. Senang, Pak Guru. Oke. Senang Bapak. Punya satu jurus anak-anak. Sebelum diputar video, Pak akan ajar kita. Untuk memutar video, anak-anak silakan lakukan jurus berikut. Kalau Pak bilang kamera roll action, anak-anak silakan bilang kamera roll action. Action. Ya, ulang ya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa Bapak. Bisa Pak Guru. Kita siap ya? Oke, siap ya? Kamera roll action. Kamera roll action. Action. Teman-teman masih ingat bukan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Tentunya energi ini dihasilkan oleh sumber energi. Ayo teman-teman masih ingat tidak? Apa saja sumber energi yang akan kita pelajari? Kira-kira apa ya, Ca? Tentu yang pertama adalah sumber energi terbesar yang ada di muka bumi, yaitu matahari. Kemudian ada air, dan selanjutnya ada angin. Ya ampun, siapa yang menyalakan air ini? Jika tidak digunakan, seharusnya dimatikan saja. Tunggu, Kiko, tadi Caca yang
menyalakan air. Tadi Caca keluar sebentar dari kamar mandi. Caca, jika kamu ingin menyalakan air, jangan lupa dilihat. Nanti kamu mau buang-buang air kalau seperti ini. Maafkan Caca, Kiko. Teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Ingat, jika sudah menggunakan air, jangan lupa dimatikan lagi. Ini adalah salah satu cara untuk kita menghemat energi. Kamu tahu tidak, Cak, bahwa air ini adalah salah satu sumber energi dan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Wah, seperti itu ya, kok. Kira-kira manfaatnya apa-apa saja ya dari sumber energi yang akan kita pelajari. Yuk kita sama-sama lihat. Teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Sekarang kita akan mempelajari manfaat energi matahari. Bahwa matahari itu adalah sumber energi panas dan cahaya. Teman-teman, jadi di sini dibagi menjadi dua, manfaat untuk energi matahari bagi manusia dan juga bagi tumbuhan dan hewan. Sekarang kita akan mempelajari manfaat energi matahari bagi manusia. Yang pertama, matahari pagi itu dimanfaatkan oleh manusia untuk berolahraga karena panas matahari pagi mengandung vitamin D yang sehat untuk tulang kita. Selanjutnya, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi. Kemudian, panas matahari juga digunakan untuk mengeringkan pakaian. Selanjutnya, cahaya matahari digunakan untuk menerangi permukaan bumi sehingga manusia dapat beraktivitas di pagi hari, siang hari, dan juga ke sore hari. Kemudian, Iya, anak-anak semua, kita sudah menyaksikan cuplikan video tadi ya, anak-anak. Nah, anak-anak, coba dari video tersebut siapa yang bisa memberikan salah satu manfaat dari matahari? Ayo, angkat tangan. Manfaat dari sinar matahari apa? Saya Pak Guru. Ya, silakan anak Hermina. Baik, dari video tadi yang saya nonton itu salah satu manfaat dari matahari. Kita bisa digunakan untuk menjemur pakaian, Pak Guru. Nah, menjemur pakaian. Luar biasa anak Hermina yang pintar. Ada lagi anak-anak yang Saya lain? Pak Guru. Iya, anak Dewi. Silakan anak Dewi. Kita bisa mendapat vitamin D saat kita berolahraga pagi. Iya, saat berolahraga pagi. Anak Dewi senang olahraga pagi? Senang Pak Guru. Ya, Biasanya olahraga pagi dengan papa dan mama. ya, pintar anak Dewi. Baik, anak-anak ya. Beberapa manfaat dari matahari anak-anak sudah lihat tadi ya. Mengeringkan pakaian, untuk berolahraga, dan lain-lain ya, anak-anak semua. Baik, anak-anak, sekarang Pak akan membagi anak-anak dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang satu ini ya. Anak-anak, oleh karena itu Pak akan membagi kelompok kepada anak-anak. Kelompok yang pertama yaitu ada kelompoknya anak Inta. Anak Inta dan Dayu itu kelompok 1 ya. Dicatat ya anak-anak. Bapak, saya kelompok 1 ya Bapak. Ya, anak Inta. Dayu, kita kelompok 1. 1. Oke, Lalu kelompok Inta. 2 ada anak Kadek dan juga anak Sylvia. Silahkan dicatat. Ya Lalu- Bapak, kelompok 2. Ya, ada anak Krista dan anak Amel. Silakan dicatat. Lalu kelompok keempat ada anak Dewi dan anak Rita. Kelompok kelima ada anak Agnes dan juga anak Hermina. Nah, anak-anak semua duduk yang tenang di tempatnya dalam kelompoknya biar Pak akan bagikan LKPD ya untuk kita selesaikan di dalam kelompok masing-masing. Ya. Apakah ada yang belum dapat LKPD-nya? Semua sudah, Bapak. Sudah Bapak. Sudah, Bapak sudah lengkap. Ya. Sudah dapat. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lihat bagaimana cara untuk mengisi LKPD ya anak-anak. Cara untuk mengisi LKPD. Nah, ini sudah tampil di depannya anak-anak, di slide anak-anak. Anak-anak bisa lihat. Silakan anak-anak isi nama kelompoknya, lalu nama anak-anaknya, nama kelompoknya diisi di sini ya. Kemudian anak-anak sudah bisa mulai mengerjakan. Yang pertama, anak-anak akan melakukan percobaan. Silakan anak-anak keluarkan dahulu alat-alat percobaannya di atas meja ya.
ada sapu tangan, tisu, dan kertas yang sudah Pak pesan untuk dibawa dari pertemuan sebelumnya ya. Silakan. Nah, anak-anak silakan untuk mengerjakan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Kemudian nanti sebentar kita akan presentasikan di depan ya anak-anak. Baik anak-anak, silakan anak-anak bekerja dalam kelompok ya. Pak berikan waktu hanya 10 menit. Jadi kerjakan Bapak sesuai Guru, dengan ya anak Dayu saya bagaimana? mau izin minum ya Bapak Oh Guru. iya, silakan anak Dayu. Ya, minum dulu ya, biar bisa semangat untuk belajar lagi anak Dayu. Nah, anak-anak EKPD 1 ini, anak-anak silakan mengerjakan. Sambil menunggu percobaannya berjalan, anak-anak bisa menyelesaikan soal menjodohkan yang ada di situ ya. Silakan anak-anak bekerja ya. Petunjuknya apakah sudah jelas di dalam LKPD anak-anak? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Nah, nanti setelah ini kita Sudah akan Pak Guru. ya. Setelah ini kita akan presentasi ya anak-anak. Ya Pak Guru, Iya, sudah Pak. selesai Pak Guru. Ya, silakan disimpan dulu ya. Ya Pak Guru. Saya dan Inta sudah selesai Pak Guru. Ya, disimpan dulu anak Dayu. Ya. Oke, apakah semua sudah selesai anak-anak? Sudah Sudah, Bapak. Sudah Oke, Bapak. Kita juga Sudah, sudah Pak Guru. selesai Pak. kita sudah selesai ya. Nah, anak-anak selanjutnya, ayo anak-anak kita amati lagi gambar berikut ya. Pak punya satu gambar lagi. Ayo anak-anak amati ya bersama. Ini gambar apa anak-anak? Jagung Jagung bakar. Oh, enak sekali. Ah, saya suka Enak sekali Guru kami mau Pak. Ini Bapak. Pak yakin anak-anak semua sudah pernah makan jagung bakar. Nah, Sudah pernah Pak Guru? Sudah Pak Guru. Saya Pak mau makan kasih tidak pertanyaan sekali. dulu ya. Ya anak-anak, Pak kasih pertanyaan dulu kepada anak-anak ya. Pernahkah anak-anak makan jagung bakar? Pasti pernah ya. Kemudian apakah jagung merupakan salah satu sumber daya alam? Iya Bapak. Iya Ya Pak. Bapak, Iya. ya Guru. Kalau Hebat. makan tuh kita ada tenaga. Iya. Lalu mengapa jagung juga harus dibudidayakan? Karena dia membantu memberikan kita tenaga Bapak. Iya, ada. Supaya kita tetap ada makanan. Iya, iya anak-anak. Nah, Supaya tidak habis. ternyata selain nasi ada juga jagung yang menjadi sumber energi bagi kita. Nah, anak-anak, jagung itu juga merupakan salah satu sumber daya alam anak-anak untuk kita lestarikan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, ayo kita saksikan lagi video berikut ini ya dengan cepat. Silakan beri saya kamera roll action. Kamera roll action. Apa yang kalian tahu tentang sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, kayu untuk membuat meja, kursi, dan juga kertas. Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi untuk energi cahaya dan panas. Air digunakan untuk minum dan juga kebutuhan sehari-hari seperti mandi. Batu bara bisa untuk bahan bakar. Indonesia adalah negara yang sangat kaya sekali akan sumber daya alamnya dari berbagai bidang. Sudah sepantasnya kita manfaatkan secara bijak. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yakni sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Apa perbedaan antara keduanya? Mari kita bahas. Yang pertama adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui. Merupakan sumber daya alam yang terus tersedia dan jumlahnya sangat berlimpah, serta dapat kita kelola untuk kita berbanyak jumlahnya. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, air, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan lainnya. Contoh dari bidang pertanian adalah jagung. Jagung dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk olahan makanan, ataupun dijual secara mentah. Berikutnya ada kunyit.
Kunyit dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, juga dapat sebagai minuman, yaitu jamu. Dan sangat baik untuk kesehatan badan. Berikutnya ada singkong. Singkong dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan. Singkong mengandung banyak sekali zat gizi. Berikutnya adalah pohon. Pohon dapat digunakan untuk membuat perabot rumah tangga ataupun menjadi kertas. Selanjutnya ada biji tanaman jarak sebagai sumber energi alternatif, yaitu diolah menjadi biodiesel. Bisa juga untuk minyak rambut atau minyak pijat. Iya, anak-anak semua. Nah, dari video tadi kita sudah bisa tahu ya anak-anak, ada 2 sumber daya alam. Coba ada yang bisa menjelaskan kembali 2 sumber daya. Saya Pak Guru. Ayo, apa? Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua? Yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Iya, luar biasa. Anak Krista yang pintar. Ya, ayo, Dayu, ada apa anak Dayu? Ada juga sumber daya alam dalam pertanian itu ada kunyit, Ya, singkong, Pak iya. Guru. Iya, pintar anak Dayu ya. Jadi kunyit, singkong, jagung bakar yang tadi anak-anak senang makan itu, jagung ya. Jagung itu juga merupakan salah satu sumber daya alam. Tentunya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya. Lalu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa anak-anak? Minyak bumi yang biasanya bumi. Ya, biasanya Seperti bensin itu. Ya, bensin di di apa namanya di kendaraannya anak-anak itu ya. Luar biasa anak-anak pintar semua ya. Nah, sekarang mari kita akan mengerjakan LKPD yang kedua. Ya, LKPD yang kedua silakan anak-anak melihat contohnya. Ya, ini silakan seperti tadi anak-anak tulis nama kelompok, lalu di sini lalu mengerjakan membaca teks yang ada, lalu mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam LKPD-nya ya. Silakan anak-anak mengerjakan, lalu nanti kita akan presentasi ya. Anak-anak. Baik, Bapak. Baik, anak-anak semua. Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Ya, Guru, sudah. Sudah, Pak Guru. Pak Guru. Baik anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan mempresentasikan hasil LKPD kita. Nah, ayo kelompok yang pertama. Inta dan Dayu, apakah sudah? Sudah, Bapak. Oke, silakan maju ke depan kelas untuk presentasi. Iya, Silakan Bapak. jelaskan hasil percobaan anak-anak tadi. Bagaimana apa yang terjadi pada sapu tangan setelah dijemur di luar, lalu apa yang terjadi pada tisu dan apa yang terjadi pada selembar kertas setelah dijemur di luar. Silakan jelaskan, Dayu. Iya, Bapak. Di mana setelah tisu itu dijemur, kering, tisunya kering, Bapak, karena ada matahari. Setelah itu juga sapu tangan juga, Bapak, dari basah menjadi kering karena mataharinya sangat bersinar waktu saya melakukan percobaan, Bapak. Baik, oke. Anak Dayu, Pak mau bertanya ya sambil bertanya. Anak Dayu, apakah di antara sapu tangan dan tisu serta kertas, mana yang paling cepat kering? Yang saya lihat itu yang cepat kering kertas, Bapak. Ya, pintar sekali anak Dayu. Kelompok dari anak Dewi, silakan. Anak Dewi. Ya, Pak Guru. Ya, baik anak Dewi. Sekarang kita melihat ya LKPD yang kedua anak Dewi. Ya, anak Dewi. Silakan anak Dewi presentasikan. Kira-kira di antara gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 itu yang mana yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ayo, berdasarkan hasil kelompok tadi. Baik, Pak Guru, terima kasih. Menurut kelompok kami, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu pada gambar nomor 1, Pak Guru. Nah, Terima kasih, Pak Guru. Diperbarui yang mana, anak Dewi? Ya, Pak Guru, bagaimana? Kemudian yang dapat diperbarui yang mana? Pada gambar nomor 2 dan pada gambar nomor 3. Ya, luar biasa. Kita berikan juga tepuk salut buat anak Tepuk Dewi. tangan. Ya, tepuk salut. 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 Anak-anak. Ternyata anak-anak sudah bisa ya, semua kelompok sudah presentasi dengan baik dan
dan sudah menyampaikan dengan baik, sudah bisa membedakan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Lalu juga sudah bisa menyebutkan sumber-sumber energi dan juga menyebutkan manfaat dari matahari. Oleh karena itu anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal. Silakan anak-anak untuk tidak ada barang apapun di atas meja selain alat tulis. Kita akan mengerjakan soal evaluasi ya, anak-anak. Silakan. Sudah rapi mejanya? Sudah, Pak Guru. Apa Pak Guru? Ya. Pak bagikan soalnya ya. Iya, Pak Guru. Apakah ada di antara anak-anak yang belum mendapatkan soal? Semua sudah Sudah dapat Pak dapat. Guru. Baik. Pak. Ya. Oke, silakan bekerja. Saya sudah, Pak Guru. Sudah boleh silakan selesai, dikumpul. Pak. Ya sudah Pak Guru. Ya, anak-anak silakan dikumpul. Apakah semua sudah mengumpulkan pekerjaannya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Pak. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Anak-anak sudah mengerjakan dengan baik ya, anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang Pak mau bertanya kepada anak-anak. Kira-kira apa yang sudah anak-anak pahami dalam pembelajaran kali ini? Ayo. Saya Pak Guru, Adek, saya. silakan. Kalau saya belajar di pembelajaran hari ini mempelajari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Iya, Kadek. Terima kasih. Saya Pak Guru, Luar biasa, saya. anak yang pintar. Ya, Dayu, silakan anak Dayu. Saya belajar sumber daya alam di pertanian. Yang ada jagung bakarnya itu Bapak. Ya, Ada luar singkong biasa. juga. Ya, hebat ya anak Dayu. Ternyata anak Dayu suka makan jagung bakar, makanya. Sangat suka Bapak. Ya, terima Pak Guru, kasih. saya Pak Guru. Ya, anak Krista, ya. Silakan. Saya sudah bisa bedakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Silakan anak Krista, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaannya Pak. Luar biasa ya, anak-anak hebat semuanya. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang belum anak-anak pahami dari pembelajaran hari ini? Silahkan. Semua sudah, Bapak. Ya, Sudah bagus. Bapak, kami sudah Saya paham. semua Sudah sudah dipahami, Bapak. Pak Guru. Nah, anak-anak, apakah selama pembelajaran ini anak-anak merasa senang? Senang, Senang Bapak. sekali Sangat Pak. Sangat senang, Kami Bapak bisa Guru. belajar. Tadi saya Lihat jagung jagung bakarnya bakar. Bapak. Saya Iya. ingin makan, Pak Guru. Ya. Takut Pak Guru takdir kita makan. Iya Jadi, Rista. Ya Iya Pak. Rista, kita Ya. sama-sama suka jagung. Ya, nanti Iya. baru yang terakhir ya, anak-anak. Ya, Iya, anak-anak. Pak Guru. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ayo kita menyanyi satu lagu ya. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila ya untuk menutup kegiatan hari ini. Tadi kita sudah menyanyi Halo Halo Bandung, sekarang kita menyanyi Garuda Pancasila. Tapi kali ini kita tanpa musik ya, biar kita bisa lebih senang, lebih bisa mengeluarkan ekspresi kita. Silakan, ayo Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Patriot sedia berkorban untukmu. Rakyat adil makmur perintah bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, silakan anak-anak catat PR-nya ya. Anak-anak PR-nya terdapat di buku siswa anak-anak di halaman 72 untuk pembelajaran. Selanjutnya untuk pembelajaran 2, silakan anak-anak baca dan pahami lalu mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di sana ya anak-anak. Baik, Ya, Bapak. Pak. Baik Bapak. Terima kasih banyak anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Pak minta kesediaan dari Ya, Pak. Ya, anak kadek. Silakan anak kadek. Mari teman-teman semua, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima Baik. kasih Pak Guru. Terima kasih Pak, selamat siang. Jumpa di pembelajaran selanjutnya. Siang, Pak Guru. Sampai Ya, jumpa sampai besok. jumpa.
Sampai jumpa Siang, besok. Pak Guru.